Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwiansyah dengan Rambuk F231210006. Saya dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Video ini saya buat dengan tujuan untuk mengganti tugas final test mata kuliah Kota Tangguh Bencana dengan bobot 3 SKS semester 4 tahun akademik 2022-2023. Sebelum saya masuk ke materi IKD, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait Kota Tangguh Bencana. Nah, Kota Tangguh Bencana. Kota Tangguh Bencana adalah suatu kota yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana. Serta Kota Tangguh Bencana itu dapat memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Ketangguhan kota atau seringkali disebut ketahanan kota atau urban resilience adalah suatu ukuran kemampuan suatu kota beserta penduduk di dalamnya dengan tujuan untuk bertahan, beradaptasi, dan mengatasi bencana. Nah, Kota Tangguh Bencana ini juga dianggap sebagai kota yang mampu untuk menilai, merencanakan, dan siap untuk menanggapi bencana, baik itu bencana yang terjadi secara alami maupun akibat ulah manusia. Nah, negara Indonesia ini terletak di tengah cincin api Pasifik. Tentunya kondisi ini akan memicu risiko-risiko bencana alam, seperti banjir, longsor, kekeringan, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, hingga kekeringan atau likuifaksi. Nah, Kota Palu ini adalah salah satu kota di Indonesia yang mempunyai tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana-bencana tadi. Berdasarkan penjelasan saya tadi, maka tujuan-tujuan dari pembentukan tangguh bencana itu yang pertama adalah untuk melindungi masyarakat yang tinggal pada kawasan rawan bencana dari dampak-dampak yang merugikan. Yang kedua itu adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kapasitas suatu kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk meningkatkan kerjasama antara pihak-pihak terkait. Selanjutnya untuk manfaat pembentukan Kota Tangguh Bencana. Manfaat pembentukan Kota Tangguh Bencana adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak risiko bencana, sehingga masyarakat dapat melakukan mitigasi bencana secara mandiri. Selain itu, kerusakan dan kerugian akibat bencana diharapkan dapat diminimalisir, karena seluruh elemen masyarakat mampu menghadapi bencana tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Indeks Ketangguhan Daerah atau IKD. Indeks Ketangguhan Daerah atau biasanya dikenal IKD adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut atau dalam suatu daerah itu kondisinya tetap. Nah, dengan adanya IKD ini dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terkait naik turunnya indeks risiko bencana pada suatu daerah. Dari IKD nanti setiap kabupaten atau kota diharapkan mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dalam penyusunan IKD ini ada dua pertimbangan awal yang digunakan. Yang pertama ada karakteristik wilayah, dan yang kedua ada potensi bencana pada daerah yang mau diukur.
Untuk karakteristik wilayah sendiri yang dipertimbangkan adalah keberadaan lahan gambut pada suatu wilayah. Sedangkan potensi bencana yang dipertimbangkan itu 8 jenis bencana: gempa bumi, tsunami, banjir, banjir bandang, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat 7 sasaran atau prioritas dalam IKD. Yang pertama adalah kekuatan kebijakan dan kelembagaan. Yang kedua, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Yang ketiga, pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik. Yang keempat, penanganan tematik kawasan rawan bencana. Yang kelima, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Yang keenam, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Yang ketujuh, pengembangan sistem pemulihan bencana. Nah, 7 prioritas ini akan dijabarkan menjadi 208 pertanyaan yang nantinya akan disebarkan menjadi daftar kuesioner kepada pihak-pihak terkait. Nah, diharapkan nantinya pemilihan pihak-pihak terkait ini dilakukan secara cermat dan tepat agar nantinya didapatkan suatu jawaban atau tanggapan yang tepat dan sesuai. Karena selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan verifikasi pembuktian dari jawaban atau tanggapan yang diberikan dari tiap pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, inilah yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan melakukan penilaian dan akan menjadi skor dalam IKD Kota Palu. Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian kapasitas daerah, nantinya dapat dibagi tingkat kapasitasnya dalam 5 tingkatan atau 5 level. Level yang pertama itu adalah daerah yang belum memiliki inisiatif atau dukungan untuk menyelenggarakan atau menghasilkan suatu pengurangan risiko bencana. Level 2 itu daerah yang sudah memiliki pencapaian dalam upaya pengurangan risiko bencana atau sudah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dalam rencana dan kebijakannya. Namun dengan pencapaian-pencapaian yang ada masih bersifat sporadis, belum selesai atau belum sesuai dengan kualitas standar. Karena belum adanya suatu komitmen kelembagaan dan kebijakan yang sistematis. Untuk level 3 ini, komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan risiko bencana di suatu daerah ini sudah tercapai dan sudah didukung juga dengan kebijakan yang sistematis. Namun, capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai masih belum menyeluruh, tidak belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. Selanjutnya untuk level 4, dengan dukungan dan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana di suatu daerah, sudah diperoleh capaian-capaian yang berhasil. Namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial, maupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. Dan yang terakhir level 5, capaian komprehensifnya itu sudah dicapai dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingkat komunitas dan jenjang pemerintahan. Sehingga manfaat dari hasil penyelenggaraan itu dapat mewujudkan suatu perubahan jangka panjang. Nah, secara umum, kegiatan penyusunan dokumen yang menghasilkan ketahanan daerah Kota Palu di tahun 2022 kemarin itu dilaksanakan berdasarkan metode scoring 71 indikator dalam tingkat penilaian kapasitas daerah dari BNPB. Dasarnya adalah Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang panduan penilaian kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Indikator akan diukur dengan kesepakatan bersama menggunakan data-data sekunder dan primer sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu yang kemudian akan dikelola atau diolah secara kuantitatif mendapatkan nilai akhir ketahanan daerah dan akan disimpulkan secara kualitatif untuk rekomendasi dalam peningkatan kapasitas daerah Kota Palu. Tahapan pelaksanaan penyusunan penilaian kapasitas ini mulai dari penyusun, selain melakukan tugas penyusunan dokumen secara individu juga melaksanakan kerja studio. Kerja studio ini dilaksanakan agar jadi persamaan persepsi antara anggota tim untuk mempercepat penyelesaian dokumen.
Studio ini juga nanti akan melibatkan anggota tim teknis. Lalu selanjutnya indikator-indikator dalam perangkat penilaian kapasitas daerah, 71 indikator tadi akan dipetakan terlebih dahulu untuk menentukan organisasi perangkat daerah atau pihak mana yang nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam indikator itu. Selanjutnya akan dilaksanakan kegiatan konsultasi publik, masing-masingnya sekali pada awal dan akhir kegiatan, serta diskusi kelompok yang fokus dengan melibatkan stakeholders sebagai kegiatan uji publik dan menerima saran serta masukan. Lalu selanjutnya akan dilakukan diskusi kelompok yang terfokus dan dilaksanakan secara partisipatif dengan peserta dari pihak pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat yang didampingi oleh minimal satu orang tim penyusun sebagai fasilitator. Diskusi kelompok nantinya akan dilaksanakan dengan mengacu pada daftar-daftar indikator dan pertanyaan yang isi bersama-sama sesuai dengan kondisi kapasitas daerah dan disepakati oleh seluruh peserta diskusi. Karena akan adanya pertanyaan-pertanyaan dalam indikator pengukuran yang memerlukan kesepakatan tertulis, maka perlu juga dilampirkan berita acara kesepakatan tertulis yang ditandatangani peserta dalam setiap FGD dan konsultasi publik. Diskusi ini nantinya akan menghasilkan hasil scoring sementara yang akan dihitung secara kuantitatif untuk mendapatkan nilai indeks ketahanan daerah serta indeks fokus prioritas berdasarkan hasil dari indikator masing-masing. Sebagai klarifikasi hasil diskusi, dokumen-dokumen pendukung untuk setiap indikator akan dikumpulkan sebagai bukti verifikasi. Rekomendasi akan disusun secara kualitatif berdasarkan nilai indeks ketahanan daerah serta prioritas kebijakan untuk peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Untuk memperkuat kesepakatan daerah mengenai hasil secara keseluruhan, tahap penyusunan akhir atau di konsultasi publik terakhir, nantinya perlu dibuat surat kesepakatan bersama menyatakan bahwa seluruh jawaban dalam kuesioner telah disetujui oleh seluruh peserta dan ditandatangani oleh seluruh peserta. Berdasarkan hasil pengisian daftar pertanyaan pada perangkat penilaian kapasitas daerah berdasarkan 71 indikator tadi, maka nantinya akan didapatkan nilai skor sebesar 0,78. Dengan nilai atau skor tersebut, maka indeks ketahanan atau ketangguhan daerah untuk Kota Palu itu masuk di kategori sedang. Nah, melihat hal tersebut, maka terdapat beberapa langkah mendasar lain yang masih perlu perhatian dan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan ketangguhan Kota Palu dalam menghadapi bencana. Antara lain yang pertama adalah pemeliharaan kawasan penyangga dan jasa-jasa ekosistem, terutama pada bagian kesehatan ekosistem dan identifikasi permasalahan lingkungan lintas batas. Yang kedua adalah penguatan kapasitas institusi untuk ketangguhan bencana, terutama itu dalam identifikasi risiko, mitigasi, perencanaan, respon, hubungan dengan sektor swasta, ketersediaan data dan kondisi ketangguhan bencana, serta pelatihan untuk pegawai atau praktisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemahaman dan peningkatan kapasitas sosial untuk ketangguhan bencana, terutama dalam hubungan sosial dan kohesi lingkungan masyarakat, keterlibatan kelompok rentan masyarakat, pelibatan masyarakat, dan kurangnya data mengenai pemahaman risiko atau skenario risiko. Selanjutnya untuk peningkatan ketangguhan infrastruktur, khususnya mengenai risiko hilangnya hari dan biaya pelayanan dari aset penting di Kota Palu. Keamanan dan keandalan energi gas, riwayat dan data kesehatan, ketersediaan pelayanan kesehatan darurat, keamanan fasilitas pendidikan, serta jaminan kesinambungan sistem data yang penting di pemerintahan. Dan yang terakhir itu adalah usaha untuk memastikan respon bencana yang efektif, terutama pada bagian keberadaan, efektivitas, dan jangkauan sistem peringatan dini. Belum diperbaharuinya rencana berdasarkan skenario bencana yang paling mungkin dan paling buruk, penjabaran tugas menanggap bencana, personil, serta proyeksi dan ketersediaannya, keterpaduan dengan kota atau provinsi tetangga pada prosedur penting, koordinasi pemulihan pasca bencana, serta latihan atau simulasi yang melibatkan masyarakat maupun praktisi. Nah, Kota Palu sebagai salah satu daerah dengan risiko tinggi dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi harus mengetahui kapasitas dirinya sendiri
dan mampu menentukan upaya-upaya apa saja yang perlu untuk dilakukan dalam rangka menurunkan indeks resiko bencananya. KD yang menjadi salah satu unsur dalam kajian resiko bencana dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana di suatu daerah. Dengan penurunan indeks resiko bencana ini, adanya KRB dan kebijakan penanggulangan bencana, maka diharapkan terwujudnya suatu kabupaten kota yang tangguh dalam menghadapi bencana demi menjaga dan mengembangkan investasi pembangunan dan melindungi warga dari dampak bencana. Sudah selayaknya bila pemerintah daerah mengubah 4 paradigma lama dan menerapkan proses pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Demikian presentasi materi terkait Kota Tangguh Bencana dan IKD dari saya. Saya Arwiansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.